Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 453 Angin. Terdengar tawa aneh. Mu Yuan berkata dengan bangga, "Tidak ada gunanya apa yang Anda katakan sekarang, Nona Ye. Hati penduduk kota penuh dengan kemarahan terhadap Anda, dan Anda hanya bisa memuaskan mereka dengan kematian." Mendengar kata-katanya, sepertinya ada sesuatu yang terlintas di benak Ye Yunlan. Saat berikutnya, Mu Yuan terdengar berkata dengan keras, "Siapkan api. Orang penghujat seperti ini hanya bisa dibakar sampai mati untuk membersihkan dosa-dosanya. Bakar dia sampai mati." Penduduk kota mengepalkan tangan mereka dan meraung sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, Ye Yan, Ye Yunlan dan Yue Jun dikepung. Tepatnya, Yue Jun tidak dikepung, karena saat ini, dia juga menoleh dan menatap Ye Yunlan dengan ekspresi yang hanya sedikit lebih baik daripada ekspresi penduduk kota. "Apa yang kamu lakukan pada mereka, tidak peduli betapa baiknya dia." Ye Yunlan sudah menduga bahwa Mu Yuan pasti mengetahui sesuatu. Mu Yuan berdiri di tengah kerumunan, tetapi penduduk kota di sekitarnya yang terjebak dalam semacam fanatisme tampaknya dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Mereka semua menjaga jarak 1 meter darinya dan Ye Yunfan di sampingnya. Itu hanya tipuan kecil. Wajah Mu Yuan menunjukkan sedikit kebanggaan. "Meski saya butuh waktu 3 bulan untuk mengatur dan mempersiapkannya, efeknya sangat bagus bukan? Sekarang, sebelum matahari terbit, para pria bodoh ini akan lebih patuh daripada anjingku." Ye Yunfan di samping tidak bisa menahan cemberut. Menurutnya, Mu Yuan seharusnya meminta penduduk kota untuk segera mengerumuninya, dan apa yang mereka lakukan di sini. Namun, setelah melihat metode lelaki tua itu hari ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Mu Yuan. Mungkin ada banyak tempat di mana dia bisa menggunakan orang ini di masa depan. Oleh karena itu, Ye Yunfan menahannya dan tidak mengganggu minat Mu Yuan. Untuk pertama kalinya sejak dia mengalami krisis, wajah Ye Yunlan menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Dia terkejut karena dia tidak bisa membayangkan metode macam apa yang bisa mengendalikan begitu banyak orang. Dan kemarahannya adalah karena banyak warga kota di depannya adalah orang-orang yang menyaksikannya tumbuh atau tumbuh bersamanya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar menggunakan cara tercela untuk mengendalikan mereka. Ye Yunlan menatap Mu Yuan dengan dalam dan dingin. Tiba-tiba ada yang memegang tangannya. Ye Yunlan terkejut dan berbalik, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Ye Yan. "Kak, tenanglah, tidak ada gunanya bagi orang seperti ini," kata Ye Yan dengan tenang. Baru pada saat itulah Ye Yunlan menyadari bahwa dia telah mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menusuk jauh ke telapak tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Yan dengan mata yang sedikit melembut. Ye Yan menghibur adiknya dan menatap Mu Yuan. "Kamu sangat bangga," dia berkata dengan ringan. Mu Yuan menyeringai di wajahnya, "Jadi bagaimana jika kamu bangga?" "Ya, aku tahu kamu pandai bertarung. Lalu kenapa? Jika kamu tidak bisa melanggar pengaturanku, semuanya akan sia-sia." "Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak membunuh semua penduduk kota ini?" Setelah mengatakan itu,
Mu Yuan tertawa keras, merasa bahwa rasa frustrasi yang disebabkan oleh pengekangan Ye Yan telah hilang. Ye Yan menggelengkan kepalanya, memandangnya dengan jijik, lalu menoleh ke Ye Yunlan dan berkata, "Kak, kenapa selalu ada orang di dunia ini yang begitu terobsesi dengan dirinya sendiri?" Ye Yunlan tersenyum ringan, karena selalu ada orang idiot di dunia ini. Ye Yan juga tersenyum. Dia memandang Mu Yuan. "Bodoh sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang?" Ye Yunfan melihat ketenangan di mata Ye Yan, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Mu Yuan, berhenti bermain-main dan bunuh Ye Yunlan. Wajahnya tenggelam dan dia berteriak dengan tegas. Mu Yuan terkejut. Secara mental tidak menyetujui reaksi Ye Yunfan, tapi dia tidak berani menyinggung sponsornya. Jadi dia mengangkat tangannya, "Pergi, bunuh dia." Dengan perintah itu, penduduk kota mengeluarkan suara gemuruh memikirkan Ye Yan dan Ye Yunlan yang bergegas. Saat ini, Ye Yan dan Ye Yunlan dikepung di tengah. Ratusan orang berkerumun dari segala arah. Tepat ketika Ye Yunfan menghela nafas lega, Mu Yuan menunjukkan ekspresi harapan yang tidak wajar. Angin bertiup. Tidak ada tanda atau peringatan, seolah-olah dewa bertiup ke sini secara tiba-tiba. Seluruh pabrik diselimuti angin kencang yang bisa membuat orang buta. Beberapa detik kemudian, hembusan angin berhenti tiba-tiba seperti kemunculannya, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Semua orang perlahan membuka mata mereka. Ye Yunlan dengan tajam menemukan bahwa kabut putih samar yang awalnya menyelimuti area pabrik menghilang tanpa jejak. Wajah Mu Yuan tiba-tiba berubah secara tragis. Matanya melotot keluar karena keterkejutan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya tampak seperti ketakutan. Ye Yunfan relatif tenang, tetapi matanya yang mengembara masih menunjukkan bahwa dia sedikit panik. Pasalnya, warga kota itu sepertinya tiba-tiba terbangun setelah angin kencang. Mereka tampak bingung. Anda melihat saya melihat Anda, dan kemudian melihat Ye Yunlan. Masing-masing wajah mereka mempunyai raut wajah yang bercampur antara bingung, malu, takut, dan bingung. Hanya apa yang terjadi dengan kita barusan. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengatakan itu. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Semakin banyak orang mulai merasa panik. Ye Yunlan menyadari bahwa setelah angin kencang tadi, metode Mu Yuan sepertinya gagal. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Mu Yuan tiba-tiba tersadar dan berteriak. "Apa yang masih kamu lakukan? Baru saja, keinginan Dionysuslah yang mempengaruhimu. Sekarang, ini adalah ujian yang diberikan kepadamu oleh Dewa Anggur. Bunuh wanita itu secepatnya, dan kotamu akan kembali normal dan cuaca akan lancar. Kalau tidak, bencana yang lebih besar masih menunggu." Meskipun metodenya dikalahkan, Mu Yuan tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Ye Yan melakukannya. Ya. Dia memutuskan bahwa ini pasti hasil karya Ye Yan. Tapi dia tahu betul bahwa metodenya tidak bisa mengubah pikiran seseorang secara paksa, tapi hanya bisa memperkuat emosi negatif di hati orang. Sama seperti Yue Jun, dia tidak terpengaruh sama sekali pada awalnya. Tapi begitu sedikit keraguan muncul di hatinya, itu segera diperkuat dan berubah menjadi kecurigaan terhadap Ye Yunlan. Oleh karena itu,
Penduduk kota ini pasti sangat fanatik karena takut pada Dewa Dionysus dan tidak puas dengan Ye Yunlan. Yang harus dia lakukan adalah tidak membiarkan orang-orang ini tenang dan berpikir. Jika tidak, tanpa bantuan Yin Qi, dia tidak akan bisa lagi mengendalikan orang-orang ini. Penduduk kota terguncang beberapa saat dan tertidur tanpa berbicara. Ini membunuh orang. Meskipun mereka percaya tahayul, mereka juga orang jujur. Bab 454. Coba lihat lagi, setiap orang, saat ini, Ye Yunfan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera berdiri. Sekarang, segalanya tidak sesederhana itu lagi. Hari ini, banyak dari kalian yang mengepung Ye Yunlan, berteriak-teriak untuk membunuhnya. Apakah dia tidak memiliki kebencian terhadapmu di dalam hatinya? Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka saat wanita ini kembali, dia pasti akan membalas dendam. Jika saatnya tiba, apakah hidupmu akan tetap mudah? Dia berkata dengan ekspresi tertekan, itu tidak masuk akal. Ye Yunlan berkata dengan dingin. Dia mencibir dan menggelengkan kepalanya, saya besar di sini. Apakah penduduk kota tidak tahu orang seperti apa saya ini? Wajah Ye Yunfan berubah. Ya, wanita ini besar di sini. Betapa memihaknya Tuan Ye. Kota Sishui adalah tempat inti dari keluarga Ye. Hal terpenting bagi siapapun yang ingin mewarisi industri keluarga Ye adalah mendapatkan dukungan dari kota Sishui. Tapi Tuan Ye menyuruh Ye Yunlan tinggal bersama penduduk kota Sishui sejak dia masih kecil. Perasaan ini seperti berdiri di ujung dunia segera setelah dia lahir. Ye Yunfan diam-diam merasa kesal saat memikirkan hal ini. Tapi ada senyuman dingin di wajahnya. Kamu kenal orang, kamu kenal wajah, tapi kamu tidak tahu hati. Wali kota tua telah dibunuh olehmu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Nada suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Terlebih lagi, pria bernama Liu Dezu ini baru saja menyinggung perasaanmu di siang hari dan meninggal di malam hari. Siapa yang tahu kalau kamu yang melakukannya secara diam-diam? Jadi, ketika Anda mengatakan Anda tidak akan membalas, menurut saya itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Mendengar perkataan Ye Yunfan, penduduk kota sedikit terguncang. Terutama Li Sufan, dia sejak awal merasa bahwa kematian tragis suaminya ada hubungannya dengan Ye Yunlan. Sekarang ketika dia mendengar ini, dia langsung berhenti berpikir dan berkata dengan keras. Apapun yang terjadi, hutang orang tuaku harus dilunasi. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia masih tidak memiliki keberanian untuk berbicara tentang pembunuhan. Jika Anda bertanya kepada saya akan menahan Ye Yunlan dulu dan mengurungnya. Kita lihat saja bagaimana situasinya dan menghadapinya. Setelah mengatakan itu, seseorang langsung menggema. Benar, kunci dia dulu. Bagaimana kalau kita mengikatnya di depan patung Bacchus dan membiarkan dia menebus dosa-dosanya? Pokoknya, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Penduduk kota banyak berbicara. Ye Yunfan dan Mu Yuan menghela napas bersama. Meskipun tujuan mereka adalah untuk membunuh Ye Yunlan, itu sudah merupakan hasil yang baik ketika segalanya telah berkembang hingga saat ini. Lagi pula, setelah Ye Yunlan ditahan, mereka bisa segera mengambil kendali atas pabrik anggur Ye Jia. Pada saat itu, meskipun Tuan Ye dapat turun tangan untuk menyelamatkan Ye Yunlan, pihaknya akan dianggap memenangkan pertandingan.
Saat mereka mengira debunya sudah hilang, Ye Yan tersenyum. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud mengganggu kesenanganmu. Hanya saja aku punya pertanyaan. Dia memandang ke kerumunan dan bertanya dengan tenang, mengapa kalian semua mengatakan bahwa wali kota lama dan Liu Dezu telah meninggal? Mu Yuan mengira Ye Yan akan mengatakan sesuatu, jadi dia mencibir dengan dingin, saat ini kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu. Ada mayat tergeletak di sana. Apakah kamu buta? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah genangan darah tidak jauh dari sana. Semua orang tanpa sadar menoleh. Lalu terdengar suara terengah-engah. Apa itu? Apa yang terjadi? Seru Li Sufen seolah dia baru saja melihat hantu. Warga kota juga terlibat dalam diskusi yang tidak terkendali. Mu Yuan menoleh dengan tajam. Apa yang tergeletak di tanah di antara mereka bukanlah mayat sama sekali. Tapi dua sosok kertas mengenakan pakaian, genangan besar cairan merah di tanah bukanlah darah sama sekali, melainkan cat. Semua orang tercengang, mata Ye Yunlan berkilau dengan riak. Dia mempercayai matanya. Ketika dia datang ke sini sekarang, mayat yang tergeletak di sana pasti adalah mayat wali kota tua dan Liu Dezu. Tapi sekarang kenapa berubah? Metode apa yang digunakan adik saya? Tidak bisa, Mu Yuan menjerit seperti binatang. Saya jelas. Dia tersedak tiba-tiba. Apa? Kenapa tidak melanjutkan? Kata Ye Yan sambil mencibir. Seluruh tubuh Mu Yuan gemetar. Saya sebenarnya tertipu. Terlebih lagi, dalam formasi Feng Shui yang saya atur dengan cermat, saya ditipu oleh orang lain dengan menggunakan metode terbaik saya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Sebenarnya aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak mengumpulkan begitu banyak energi yin di pabrik, aku tidak akan bisa mengatur cara seperti ini. Ini adalah teknik dalam ingatan yang diwariskan. Dengan menggunakan energi batin dan jarum perak, ditambah energi yin yang cukup, Anda dapat mensimulasikan mayat sampai batas tertentu. Sejujurnya, meskipun Ye Yan ingin menggunakannya, dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak yin qi. Butuh akumulasi lebih dari 3 bulan bagi Mu Yuan untuk bisa menutup-nutupi hal seperti itu. Jadi, orang tuaku belum mati, lalu di mana dia sekarang? Li Sufen tiba-tiba menjadi bersemangat. Ye Yan tersenyum, menghitung waktu. Wali kota lama dan yang lainnya harusnya kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat dua sosok keluar dari belakang gedung pabrik. Lihat, itu wali kota lama dan Liu Dezu, penduduk kota berteriak. Kedua orang itu adalah dua orang yang menurut semua orang harus mati. Saat ini, wali kota tua sedang bersandar pada tongkat dan wajahnya dipenuhi amarah. Tapi Liu Dezu di sampingnya memegang sekop di satu tangan dan sebuah bungkusan di tangan lainnya, dengan ekspresi ketidakbahagiaan di wajahnya. Air mata Li Sufen langsung jatuh. Orang tua, kamu benar-benar belum mati, bagus sekali. Hubungan antara pasangan tua ini sangat baik. Wali kota tua itu memandang istrinya dengan ekspresi santai di wajahnya. Oke, kalau ada yang ingin kamu katakan, kita akan membicarakannya nanti saat kita sampai di rumah. Orang tua itu mengaku, lalu menoleh untuk melihat Mu Yuan dan Ye Yunfan dengan mata yang sangat dingin.
Wajah kedua orang itu kini tampak jelek seperti baru saja memakan lalat mati. Namun wali kota lama tidak berbicara kepada mereka, melainkan mendatangi Ye Yan. Tuan muda kedua, kami mengikuti instruksi Anda dan menggali ini dari tanah petak bunga di tengah pabrik. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Liu Dezu dengan cepat melemparkan bungkusan itu ke tangannya ke tanah dan menggunakan sekop untuk membukanya. Di dalamnya ada guci hitam. Ketika Mu Yuan mendengar tentang hamparan bunga, wajahnya mulai berubah abu-abu. Sekarang aku melihat guci ini. Aku merasa seolah ibuku telah meninggal. Mataku kusam, dan aku terus bergumam. Tidak mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa tahu? Di depan mata semua orang, Liu Dezu membuka paksa guci itu. Astaga, ada seruan. Bahkan Ye Yunlan, yang selalu tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Saya melihat di dalam guci itu, sebenarnya ada mumi kecil. Itu adalah tubuh bayi, bersambung.